وفقنا بهديه خير سنة من خير سبيلك على وليس على قول معنا وأبيه سبب صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والبلوغ والوصول سهل الجسد والروح توبة نصوح بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Ketika amal hakikat minggu yang lalu, amal hakikat itu ujar beliau amal yang sebenarnya adalah perlu amalkan sebenarnya. Benar salah itu mesti terjadi dua hal. Kalau tidak benar menyampaikan salah, bila salah itu insya Allah tidak benar. Jadi kata ilmu begini harus teliti, memang harus teliti. Yang mendengarkan teliti, kalau salah diluruskan. Yang pertama minggu yang lalu adalah hakikatul nafsi, sebenar-benar diri jasmani. Itu minggu yang lalu. Apa itu? Anna haqiqatan nafsi min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hakikat atau sesungguhnya sebenar-benar diri daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para jamaah, Nabi Adam itu guru kalian penciptaan Tuhan dari tanah. Ya harus kita teliti kembali. Makanya tadi kalau ada salah benar, bilang ada benar salah. Jadi sebenar-benar diri adalah terciptanya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama minggu yang lalu. Yang kedua, hakikatul ruh, hakikat roh. Hakikat roh itu adalah sebenar-benar roh. Roh itu nama lain daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna haqiqat ruh min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hakikat roh itu adalah tercipta dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi SAW menyampaikan artinya memperkuat dalil bahwasanya hakikat daripada roh itu adalah dari Nur Muhammad SAW. Artinya sesungguhnya sebenar-benar daripada Nur Muhammad, sebenar-benarnya daripada
Nabi menyampaikan, memperkuat ucapan tulisan oleh ulama kita, di antaranya mengarang kitab Muhammad Muhassib. Ujar Sidin bahwasanya sesungguhnya sebenar-benar roh itu adalah daripada Nur Muhammad SAW, dengan berdasar dalil memperkuat itu. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyul Tabah, sudah berapa kali diulang beliau, supaya gunanya kita tidak ragu-ragu. Syukurnya hari ini di YouTube bisa dibuka pengajian guru berkaitan dengan Nur Muhammad. Artinya kalau salah di sini para jamaah bisa meluruskan. Mungkin kita saat itu belum sempat belajar atau kita salah paham. Nah, kesalahpahaman itu wajib diluruskan. Secara imam yang salah bacanya maka wajib diluruskan oleh jamaah yang mengerti bacaan itu. Jangan dibiarkan. Kalau memang harus terjadi pertanyaan sisi dan jawab, silakan. Kalau memang ada yang perlu diluruskan, sekali lagi Nabi, ana minallah wal mu'minuna minni, saya berasal dari nur zat Allah, dan orang-orang mukmin berasal dari nurku, dari nur Rasulullah SAW. Dulu sudah kita bicara masalah pendapat ulama kita menyangkut siapa sih awal makhluk itu. Menurut hadis riwayat Abu Daud, ada mengatakan awal makhluk itu adalah pertama diciptakan qalam. Menurut hadis riwayat Anas bin Malik, itu banyak hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa awal makhluk itu adalah Nur Muhammad SAW, dengan didukung hadis riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu yang termuat di dalam kitab Maulid Simtudurar atau Maulid Al-Habsyi. Nur Muhammad SAW maksudnya jasmani dan rohani. Orang mukmin adalah tercipta dari Nur Muhammad. Dipertegas di sini, dipertegas beliau di pengarang kitab sudah. Yang dinamakan amal hakikat, itu hakikat. Makanya kalau kita sembahyang ujar guru, ini kalau dikatakan jamaah taklid terserah. Tapi insya Allah ketika kami belajar, kalau orang sudah yakin kita tentang kredibel keilmuan yang menyangkut masalah bicara Nur Muhammad, kita yakini itu bukan taklid. Kalau taklid itu ditakuni ujar orang, dalil dan tulis tidak ada. Ujar orang menyampaikan itu bukan ahlinya di situ. Di Quran kita tahu, di hadis kita tahu. Lalu kata orang itu taklid. Tapi kalau yang penyampaian itu orang yang ahli di situ, itu bukan taklid. Itu namanya disebut kitab berjalan. Di Martabula ada dikatakan kitab berjalan, yaitu Kiai Haji Abdul Syukur, gurunya oleh Abdul Syukur. Jadi tadi maksudnya
jasmani dan rohani orang-orang mukmin adalah daripada Nur Muhammad SAW, lalu dinamakan itu dengan amal hakikat. Membaca kaini, Nabi membaca kaini, Nabi rukuk kaini, Nabi i'tidal kaini, Nabi sujud. Bayangkan Nabi musyahadah namanya. Kalau membayangkan itu bisa konotasinya itu negatif, menghayal namanya. Kali ini musyahadah itu berdasarkan ilmu. Nabi menyampaikan lewat pertanyaan malaikat Jibril, mal ihsan ya Muhammad, mal ihsan apa ihsan itu? Nabi menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Itu dalil musyahadah, dalil muraqabah. Adakah dalilnya? Itu dalil menyangkut masalah musyahadah muraqabah. Jadi kita dianjurkan musyahadah, tapi ini bicaranya belajar dulu. Jangan ujar orang dulu. Ujar orang akan bisa dalil juga. Itu namanya taklid. Nah kalau berdalil, ya udah tak taklid. Nah, itu sama misalnya Quran yang kita buka sekalipun tidak ada orang dibuka Quran, ini dalilnya, ini penjelasan. Selama kita paham dan mengerti menyangkut masalah pembahasan yang termuat dalam kitab itu, bukan taklid namanya. Yang ketiga, keimanan. Masalah tadi apa? Menyangkut masalah hakikat amal sebenarnya itu. Kalau bahasa sudah begini, itu tidak lagi berdasarkan logika dan akal pikiran kita, tapi bahasa iman. Dalam keimanan artinya kepercayaan bahwa diri kita ini, apakah diri itu jasmani, anggota tubuh, mulai kaki sampai kepala itu anggota tubuh. Nah itu disidin atau rohaninya, yang roh di dalam dada kita ini, yang kemana-mana kita bawa. Bila ada roh, lalu ada orangnya, ada pernapasannya, sehingga hidup. Tanda roh itu ada, orangnya hidup. Bila roh mau berpisah bertubuh, namanya almarhum. Kita itu almarhum. Kalau sudah dipisahi oleh roh dengan anggota jasmani kita. Nah jadi keimanan artinya kepercayaan bahwa diri ini apakah jasmani tadi ataukah rohani. Roh sebenarnya adalah daripada Nur Muhammad SAW. Lalu guru bercerita dalam kitab yang beliau baca, tercipta penciptaan Adam alaihissalam. Adam itu katanya diciptakan dari tanah. Maka Iblis mengatakan, kenapa Iblis kau tidak suruh menyembah, sujud bukan menyembah, suruh hormat ta'zim ke Nabi Adam lewat sujud. Kenapa tidak mau sujud? Ujar Iblis laknatullah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan tanah dari tanah. Maka tak hebat api daripada tanah. Dan itu Al-Quran dari ini. Nah sekarang kita lihat dalam Quran itu, Quran kita buka tafsir apa kami? Anak tafsir Ibnu Katsir kan, anak tafsir Al-Hazim kan, anak tafsir Al-Maraqi kan, anak tafsir apa namanya itu Jalalain kan, anak salahnya As-Sawi kan. Baca macam tafsir bukan di situ tafsirnya kalimat itu.
Insya Allah semua tafsir benar. Hanya kemampuan kita lagi membahas di situ mampu tidak. Kalau kita tidak mampu membahas itu, jangan sekali-kali kita berlagak bisa. Khawatir kalau itu hadis salah. Dimulai hadis Nabi man fassara Al-Quran bira'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan siapa mencoba menafsir Quran dengan pikiran sendirinya, bukan otak-atik baca, karena Quran hadis kan banyak sudah berbaris, sudah bertanda, sudah ada lagi memerlukan pemikiran apa barisnya, apa tandanya, sudah berbaris seperti yang Quran kita pegang itu. Paling terjemah sudah ada hari, tinggal memahami. Nah, memahami ini mesti lewat tafsir. Tafsir itu kalau kita kada belajar, insya Allah sulit. Karena sebagian besar tafsir itu adalah tidak ada tandanya, semakin Arab mundur. Ujar guru kita, jangan orang dulu Arab gondrong aja yang sudah dibaca benar mundur. Iya kan? Itu guru kita salah. Artinya itu perlu ekstra dalam memahami, jangan semaunya. Lalu kemudian setelah yakin tadi, kepercayaan kita, keimanan kita, kepercayaan harus itu sempurna. Sempurna artinya ilmunya ada, ilmu salatnya paham, ilmu nahwunya paham, ilmu mantiknya paham, ilmu balaghahnya paham, hadisnya paham, usul hadisnya paham. Seperti itu paham, lalu kita nanti namanya sempurna memahami itu. Jangan sembarang. Jadi keimanan, kepercayaan bahwa diri ini adalah apa asma'il atau rohani tadi diceritakan daripada Nabi Muhammad SAW. Kepercayaannya harus yakin semua, jangan ragu-ragu saja. Tapi dengan catatan benar, yakin tidak benar juga salah. Makanya guru membaca kitab ini pada jamaah saat awal guru membaca kitab buka majelis taklim itu, beliau minta dengan hormat terutama kepada paman beliau sendiri yaitu Gusman mulia. Ujar beliau, tolong bahasa kita julakkan sana. Karena kakak oleh ibu sekumpul Gusman mulia itu. Yang kalau bisa hadir di bulan Januari membuka itu, karena apabila salah siapa yang menegur, maka biarlah selaku guru ulun yang menegur apabila bacaannya barisnya misalkan harus dibaca bu, harusnya dibaca bi, akan bisa mungkin bersalah makna, bisa jadi. Jadi kita akan menghormat oleh guru kepada paman beliau. Di antaranya harus hadir, di antaranya diminta oleh Surya, yaitu mertua beliau tadi asalnya kawan sama-sama sekelas, jadi mertua. Tolong hadir, ini ahli tafsir, jadi ahli nahwunya, ahli mantiknya, ahli balaghahnya, macam-macam itu hadir menjaga kalau guru salah baca. Kalau tafsir ada orang yang tafsir yaitu zaman jadi kita meneruskan. Nah sudah sekian lama seperti itu, lalu orang melihat ternyata guru ini benar bacanya. Lalu beliau dipersilahkan menyampaikan itu agama itu. Jangan ragu-ragu lagi. Tapi sudah puluhan tahun diawasi oleh pamannya. Duduk kayak orang belajar. Tapi memperhatikan bacaan keponakan ini. Sekaligus murid beliau kan sekumpul itu. Nah sampai sekian puluhan tahun, bahkan sudah pindah ke sekumpul, itu pun masih disertai bertambah banyak orang yang alim-alim di hadapan beliau itu. Ini tidak mengontrol adakah kalimat yang salah, yang menurut tata bahasa yang salah, adakah arti yang salah, adakah pemahaman yang salah. Terkontrol oleh sejumlah ulama yang dia hadapan itu.
Akhirnya mereka berkesimpulan ternyata bosku memang piawai dalam hal memahami kitab. Makanya dulu kan ulama di hadapan beliau itu berjamaah. Kalau kita murid kurang mohon maaf, misalkan murid itu kayak di sekolah itu muridnya pada kaum membahas kan kita salah. Ya kan? Dari sekolah gurunya ngajar bahasa Inggris anak TK. Salah gurunya, ada bakalan bisa untuk membahas. Tapi kalau sudah tidak di SMA, salah bisa jadi ditegur anak-anak. Karena dia dikira anak saya itu baik senang pintar bahasa Inggris. Nah itu maksudnya tadi. Setelah saya lama membaca semakin banyak dari beribu datangan mendengarkan, ternyata kesimpulannya guru dasar yakin adalah benar dalam urusan baca kitab. Semua syarat terpenuhi dulu. Maka semakin hari semakin bertambah jamaahnya, terutama guru-guru. Yang dahulu dia belajar tidak ada tercantum di sini tidak hari. Kenapa kita 7 kali di kitabnya? Seandainya protes kitab dibaca itu dia katakan tidak ada, sekarang kitabnya langsung serahkan kitab tuh. Dan rata-rata kitab dibaca dulu hampir tidak berbalik semuanya. Kalau guru yang protes buka kitab, dan mereka itu rata-rata ahli. Nah akhirnya kesimpulan sampai akhir hayat guru pun tidak ada yang protes. Artinya menurut oleh beliau ilmu yang dipelajari di sana sekian puluhan tahun di Mekah, 15 tahun dan 40 tahun itu mengakui kepiawaian guru dalam hal membaca kitab tanpa baris itu. Lalu mereka bisa menerima, menjelaskan ini kita darinya, ditanya materinya itu bukan dalilnya. Maka kalau terjadi perbedaan dibahas tuh. Di segala contoh pada saya sampaikan di sini, diantaranya belum mengatakan bahwasanya Abdul Zikri fa'alama annahu la ilaha illallah. Abdul zikir itu dari Allah. Ternyata zikir itu, zikrullah itu adalah nama Rasulullah. Dibahas tuh habis-habisan. Di antaranya yang membahas waktu itu ingin tahu kenapa perlu baca zikrullah itu ke Rasulullah, bukan zikir pada Tuhan. Dijelaskan dulu, nah ini kitabnya. Ujar guru-guru artinya selain dari guru-guru yang mereka ada itu ada guru lain lagi. Di antaranya Amin Qurbi Makkah. Siapa lagi yang bahas Amin Qurbi Makkah? Kalau ulama hari ini kita di Indonesia itu, karena luar biasa kealiman beliau. Hanya mereka menerima semua itu. Nah inilah penjelasan guru. Cuma beliau menyampaikan misalkan kitab Nurul Nabis, jadi jangan coba-coba baca Nurul Nabis kalau memang tidak ada keahlian di situ. Khawatir kalau nanti ujung-ujungnya tidak sholat, khawatir ujungnya aku menjadi Tuhan. Oh tidak mustahil pelajaran. Nah misalkan muridnya nggak ada yang mau ahli urusan itu, maka termasuk kalau Rumas sudah bertanya Rumas. Di rumah mohon maaf Pak Daniel, aku sudah pernah baca kitab itu karena guru kada mengizinkan. Maka orang tuh coba-coba Nurul Nabis itu kan, apalagi Nurul Nabis ini sudah ditulis bahasa Melayu. SD bisa baca itu. Cuman pemahamannya apa iya? Disitulah syarat keilmuan. Doakan ulun mudah-mudahan kalau jadi nanti berangkat untuk umrah dan ke Hadramaut, kalau bisa bertemu lagi dengan Habib Zain Semit di Madinah, insya Allah ulun minta ijazah sanad daripada keilmuan hadis maupun yang lainnya. Doakan. Karena itu dari sembarang orang mesti diuji sendiri kan. Apakah saya minta ijazah di rumah syarat hadis-hadis seperti itu kan? Karena suruh baca kitab
bukan untuk tes, hanya ingin tahu bisakah baca kitab. Nah kita pun kan kita baca kitab seperti itu yang tidak ahlinya, sudah belum tentu terlebih dulu minta maaf dengan beliau. Jadi kalau salah beliau merusakkan bahasa kita aja lah, beliau bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab. Maka kita bawa kawan nanti yang bisa berbahasa Arab. Saat ditanya bahasa Arabnya, ini kita nggak paham, jawab kenapa paham, kawan paham. Jawab bahasa kita, bahasa Indonesia dijawab oleh kawan diterangkan ini jawaban bahasa Arabnya. Mudah-mudahan sekali lagi bisa terkabul hajat itu. Lama sudah kita tadi waktu berhadapan dengan Habib Zain Smith itu tidak terucap, waktu kaku tertutup hendak minta ijazah amalan itu. Hanya tasbih diberi beliau, diijazahkan, kitab amalan yang diberikan beliau itu beliau diberikan, diijazahkan. Harapan tuh dan berkah kalau guru diijazahkan seperti itu kita baca. Keyakinan disimpulkan dari iman ya, pikiran. Ulang keempat maksudnya tadi amal ma'rifat, dan tadi amal namanya amal hakikat. Sekarang bicaranya amal hakikat, amal ma'rifat. Nah di masyarakatnya kalau begini, sudah hakikat udah itu. Cuman sangat disayangkan kalau bicara fikih lalu menghambarkan udah kayak bergairah. Ini bahaya sekali, khawatir nanti kita termasuk orang yang terkeluar dari agama Islam. Jangan disebutkan ajaran fikih itu, karena amalan semuanya itu tauhid, karena adanya kepikir amalan itu, tasawuf itu adanya kepikir amalan itu. Oleh fikih secara disesuaikan apa dia itu benar ya Bapak. Sedangkan syarat Tuhan dari Allah itu amal-amal fikih dulu sembahyang. Sebayangkan pada zaman sembahyang itu sekali itu tinggal, misalkan sholat subuh sekali sembahyang tinggal, itu berapa sanksi Tuhan? 500 tahun dan berangkat sekali meninggalkan sembahyang, misalkan kayak sembahyang subuh. Ampun hari-hari subuh tertinggal kali aja dan rakaat sekali tertinggal, satu kali rakaat setinggal apa sembahyang itu langsung pergi, maka sebagai konsekuensi azab Tuhan itu nanti dipendamkan, ditahan, di azab Tuhan neraka selama 500 tahun. Ya, mungkin setahunan dengan sembahyang kali aja situ. Sadar 100 kali sembahyang kali 500, 500 berapa neraka beliau itu. Sadar setelah pagi zuhur tidak sembahyang, asar tidak sembahyang, maghrib tidak sembahyang, isya tidak sembahyang, besok pagi sembahyang lagi berapa kali itu? Kali 500. Tidak mengalami jadi banyak. Jadi kalau sehari orang malaikat penjaga tukang timbang itu nanti pada masa dilihat situ, jangan kita sepelekan. Nah hanya Allah Maha Pengampun. Seandainya kita terbuka hati untuk bertobat hendak mati, selamat kita. Bila kadang sempat bertobat ya ancaman Tuhan satu kali sembahyang 500 tahun neraka. Jangan disepelekan itu. Karena sembahyang ini langsung dipanggil Nabi Tuhan memanggil Nabi Muhammad langsung berakhir menghadap Tuhan. Mengerjakan sembahyangnya itu perintah sembahyang. Kalau yang lain berhaji, Nabi di tempat aja turun Al-Quran. Perintah bersedekah turun Al-Quran. Perintah berzakat turun Al-Quran. Tapi kalau sembahyang langsung menghadap Allah Ta'ala.
Malaikat tidak boleh hadir di hadapan Tuhan. Batas tertentu tidak boleh. Jibril sekalipun tidak boleh di hadapan Tuhan. Namun disebut hadratullah, hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan pimpinan seluruh malaikat tidak boleh menghadap di hadapan Tuhan, apalagi umat-umat yang bawahannya. Hanya Nabi lah berduaan, maka itu sholat. Kan dia dalam sejarah bersama Islam Nabi menerima perintah Tuhan awalnya 50 kali sehari sholat itu 50 kali. Memang itu tidak banyak sih. Kalau sekali yang itu misalkan sekitar 4 menit atau 5 menit, 5 menit atau 50 waktu berangkat. Kita nak 5 menit waktu aja sudah bilang tertinggal, apalagi sampai 50 kali sembahyang hari-hari itu. Nah inilah salah satu rahmatan lil alamin Rasulullah SAW. Dikurangi sisa 5 lagi, tapi pahalanya tetap kita melakukan 5 waktu itu sama pahalanya kita sembahyang 50 waktu. Belum lagi pada yang lain. Kenapa? Saking kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena senang kita itu misalkan terserah. Masa dulu begitu caranya. Ini hak Tuhan, hak prerogatif Allah. Gak bisa kita utak-atik dalam pikiran kita. Bahasa iman. Bukan berdasarkan logika atau akal pikiran kita. Keempat, keyakinan bahwa diri jasmani dan rohani ini daripada Nabi Muhammad SAW. Ya tadi dulu menceritakan dari guru kalau manusia diciptakan daripada Adam daripada tanah, maka belum merinci dalam kitab menjadi guru mengatakan manusia diciptakan tanah itu kan diciptakan asalnya tanah daripada air tanah yang kita injak hari-hari itu pada jamaah asal usulnya dari air. Kemudian air itu asalnya daripada angin. Ulang. Asal tanah ini berasal dari air. Air berasal daripada angin. Angin berasal daripada api. Api berasal dari Nur Muhammad SAW. Makanya kita ini katakan Nabi anak apa dia dikatakan Nabi SAW anak minallah wal mu'minuna minni. Aku dan Nabi saya berasal dari nur zat Allah. Sementara orang mukmin daripada nurku. Maka kalau dikatakan daripada tanah tadi, tanah dari air. Maka air itu kan segala tanaman bisa tidak mungkin pada zaman tanah tumbuh tanpa ada air. Mesti ada airnya. Biar yang di atas kita biar hubungan sana misalnya oleh atas. Kalau tidak ada hujan, coba ya. Nanti insya Allah dalam hadis akhir zaman nanti ada masanya wallahu a'lam berapa tahun lagi kapan terjadi itu nanti kemarau sampai 7 tahun. Di Mekah itu kenapa makam yang seperti itu lantaran jarang hujan. Syukur kalau setahun masih hujan ada dulu. Kadang sampai tahun setengah bisa mereka nggak tahu dia kemarau. Kita sini juga 6 bulan sudah kemarau kita anggap berpikir sudah untuk salat apa? Salat istisqa. Di sana itu syukur kalau setahun itu sekali hujan. Artinya gersam. Maka yang tanah di alam beda kita sini. Gunung-gunung semuanya. Apa diserapnya? Kalau hendak di tanaman subur, coba lihat ditanam di Arafah kah, di Mina kah, kenapa bisa tumbuh sekali besar? Karena bisa ditanam digali dulu. Misalkan kayak digali kayak di mihrab ini, tanam itu akasia,
Jadi di sini di samping kejadian itu tadi disediakan namanya keran air. Jadi tiap subuh disiram, nanti sore malam menjelang maghrib itu disiram, dibuka keran itu. Berapa biaya untuk menyiram itu aja? Karena tadi berasa air, mana bisa tumbuh hidup batu? Kalau sudah jadi batu semua begitu. Kalaupun tumbuh, ya baik tumbuh segitu-gitu aja. Tidak seperti kita, tidak seperti negara kita yang tumbuh besar, tinggi. Nah inilah sebabnya. Maka kita makan itu buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman itu kemudian dari tanah. Makan disebut saripati tanah itu kita makan. Lalu akhirnya berubah jadi sperma. Sperma sekian bulan, sekian apa sekuat hari berubah menjadi darah. Terus sampai asal sebenarnya ya normal. Tanah diciptakan api dari Muhammad SAW. Nah ini yang sulit dibahas, bukan membahas, tapi kronologis itu di kitab diambil mereka. Itu betulan babnya ya, nanti orang beliau ya. Jadi ma'rifat ialah amal untuk mengenal Allah Ta'ala atau amal untuk mengetahui Allah Ta'ala, yaitu dengan satu mengenal af'al Tuhan. Kita melihat ada air deras, air terjun deras. Kenapa? Itu af'al Tuhan. Ditaruh yang air begini, kita bisa coba di Arab ya. Karena waktu Hadramaut yang baru sekali pernah kesana pas hujan, bahwa kita bisa lewat di sini gunung semua. Jadi yang turun bawah ini loh kayak ditawakalkan sebenarnya itu benar tuh air mobil terlalu saking berasanya. Jadi menunggu itu tunggu sampai subuh. Tapi air itu kan tidak lama seperti itu karena cepat turunnya. Oh, di sana sudah ramai, mereka bahagia betulnya. Padahal kita khawatir sih. Kalau di Madinah, di Mekah, kalau hujan, boleh kita tidak semua yang boleh jemaah mesti kalau dia khawatirkan sakit. Inilah salah satu di antara tadi penjelasan ulama-ulama kita, termasuk guru-guru kita yang menjelaskan masalah ini. Mudah-mudahan kita bisa pahami, mudah-mudahan tidak salah. Jelas lagi kalau salah diluruskan. Jadi para sopir ini hanya sopir. Jadi kalau tidak hanya pengetahuan macam-macam, ini dihaikan. Inilah harapan kami, apalagi supaya jangan sampai salah. Mudah-mudahan dalam berkat harapan guru, perobatan guru-guru yang mendapatkan positif dan benaran dapat bina al-Fatihah. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an maghfura wa tafarruqan an ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa ya'lamu qadruna rabbika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa nabiyyu rabbil izzati wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna